Ikhlas itu tidak akan terjadi kalau kita tidak pernah sadar bahwa Allah sesungguhnya mempunyai rencana yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Awalnya, ketika saya terhukum dan dinaikkan hukumannya menjadi 12 tahun, kalau saya bilang saya terima, saya ikhlas, itu bohong. Saya nggak terima. Saya marah. Saya bilang, kenapa harus begini? Terus saya ketemu Keanu ketika Keanu umur 17 tahun. Ini nggak adil, ini nggak bisa. Saya nggak mau ngejalanin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cerita yang tak terungkapkan, banyak air mata yang tertahankan, dan bahkan banyak air mata yang menetes jatuh di pipiku. Banyak duka yang menjadi misteri, banyak kesedihan yang menjadi perhara, banyak tawa yang menghiasi detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, dan bahkan tahun demi tahun, selama 10 tahun. Semua menjadi pembelajaran dan tercatat, tersimpan rapi dalam catatan Angie. Baik sahabat Kemah, pada hari ini saya ingin berbagi pembelajaran hidup yang saya dapat selama 10 tahun. Kebetulan kemarin sedang membaca catatan-catatanku selama berada di rutan KPK, kemudian berpindah ke rutan Pondok Bambu, dan sampai di lapas perempuan kelas 2A Jakarta. Sebuah puisi tertanggal 12 Mei 2014. Masih sama. Angelina Sondag. Di suatu senja, entah di hari keberapa, masih sama, masih terkurung. Sejuta tanya tak terjawab, air mata pun tak bisa membantu. Kala keadilan diperkosa, dengan gairah mereka yang masih haus akan kekuasaan. Belum atau tak akan bisa memadukan kebenaran dan keadilan, sehingga otak ini tak lagi terangsang untuk bertanya, ada apa dengan keadilan? Rasa sudah lenyap, tertutup dengan tipu muslihat. Tak tahu lagi mana yang benar-benar ikhlas dan mana yang sandiwara. Di suatu senja, entah di bulan keberapa, masih sama, dan aku tak bisa menggugah. Sahabat Kemah yang saya sayangi dan saya cintai, puisi ini saya tulis 2 tahun ketika saya dipenjarakan.
Tidak ada maksud apa-apa, ataupun tidak ada maksud untuk membuka lagi lembaran yang lalu. Hanyalah sekedaran untuk mengambil setiap hikmah dari setiap kejadian hidup yang saya alami. Apabila ada salah kata ataupun salah tafsir dari seorang Angelina Sondak, terlebih dahulu saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Ikhlas adalah kata yang tidak mudah. Menerima takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak mudah. Banyak yang berkata, ikhlas aja, sabar aja, terima aja. Mungkin lebih mudah untuk mengucapkannya, tetapi sangat susah untuk menjalankan. Ketika divonis pada tingkat pertama 4,5 tahun, aku masih shock. 4,5 tahun, berarti Keanu kelas berapa ya? Hitungan aku tuh masih sampai ke situ. Artinya aku bebas, Keanu usia berapa? Yang datang, udah yang sabar ya Mbak Enci, yang ikhlas ya Mbak Enci, terima aja ya Mbak Enci. Itu kayaknya aku terima tuh udah setruk 2 truk gitu. Sampai aku kadang-kadang bikin guyon. Oh iya, sabar aku, Pak Sabar namanya, udah meninggal innalillahi. Kemarin ditabrak truk. Terus aku ketawa. Saking susah untuk menjalankan yang namanya sabar, ikhlas, legowo, menerima. Berusaha untuk berkontemplasi dengan yang namanya kata ikhlas itu sesungguhnya bukan hal yang sederhana. Karena yang diminta adalah hati. Ego kita, rasa kita, logika kita, itu semua dihantam, semua diperangi. Tapi ketika saya tidak punya pilihan, hanya satu, ikhlas. Ikhlas itu tidak akan terjadi kalau kita tidak pernah sadar bahwa Allah sesungguhnya mempunyai rencana yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Awalnya, ketika saya terhukum dan dinaikkan hukumannya menjadi 12 tahun, kalau saya bilang saya terima, saya ikhlas, itu bohong sekali. Saya nggak terima. Saya marah. Saya bilang kenapa harus begini? Terus saya ketemu Keanu ketika Keanu umur 17 tahun. Ini nggak adil, ini nggak bisa. Saya nggak mau ngejalanin ini. Tapi apa? Apakah itu penting? Ketika setelah 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun berjalan, 8 tahun berjalan, 9 tahun berjalan. Sahabat Kemah, saya belajar satu hal. Ketika saya berada pada posisi saya tidak bisa merubah apa-apa selain menerima. Menerima itu tidak cukup. Oke, saya salah, iya. Tapi ikhlas terhadap hal-hal yang saya rasa saya tidak perbuat. Ikhlas terhadap hal-hal di mana saya merasa ini nggak begini loh. Ikhlas di mana saya dicaci, dimaki, dihina, dibuang, dilempar, diinjek-injek, dijadiin keset terhadap kotoran-kotoran orang-orang yang menginjak, ya itu nggak mudah. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu maha segala-galanya. Ternyata mata hati saya itu nggak sanggup melihat kepada rencana Allah yang luar biasa. Saya tolak terus, enggak bisa begitu. Enggak. Pokoknya yang namanya enggak ya Allah. Masih tuh sahabat Kemah. Bukakan ya Allah, singkapkan ya Allah. Dan ketika bertahun-tahun tidak tersingkap juga, barulah di titik itu saya menyadari bahwa Allah punya rencana besar terhadap seorang Angelina Sondak. Saya mulai menelisik ke hati saya. Menelisik terhadap dosa-dosa besar saya, dosa-dosa kecil saya, dosa-dosa yang saya ungkapkan, dosa-dosa yang saya sembunyikan, dosa-dosa yang bahkan saya coba untuk kelabui. Dan ternyata memang saya salah. Banyak dosanya,
Ketika orang menghina saya, ya memang saya hina. Ketika orang memaki saya, ya memang saya pantas untuk dimaki. Ketika orang membuang saya, ya memang saya pantas untuk dibuang. Tapi itu tidak mudah, sahabat Kema. Banyak yang bertanya, kok bisa ikhlas sih? Enggak juga awalnya. Tapi sahabat Kema, ketika kita sudah menerima, langkah keduanya adalah belajar untuk mengikhlaskan. Di catatan Angie yang sebelumnya pernah saya katakan bahwa your life can change instantly. Hidup itu bisa berubah cepat sekali. Hari ini tak, yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin. Yang cantik jadi jelek, yang jelek jadi cantik. Yang punya kaki bisa besok diamputasi. Yang bahkan gak punya kaki bisa mendapat donasi kaki. Jadi Allahu Akbar. Mudah-mudahan pada hari ini dengan puisi-puisi saya kita belajar. Ketika kita sudah mengikhlaskan semuanya, belajar untuk menerima takdirnya Allah. Bukan mengatur Allah untuk mengikuti takdirnya kita. Bukan kita yang mau jadi sutradara, bukan kita yang mau jadi director. Udah kasih ke Allah saja. Dan ketika ada rasa di dalam hati kita, baik itu penolakan, rejection, neglection, kita cukup membacakan doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, rubahlah hati saya. Insya Allah, yang dulunya gak terima, yang dulunya merasa enggak, yang dulunya selalu penuh dengan no, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkaulah yang punya hati ini. Biar Engkau yang rubah, sehingga rasa benci itu bisa menjadi rasa sayang, sehingga rasa tidak terima itu bisa menjadi rasa untuk bisa mengikhlaskan. Ketika rasa sedih itu akhirnya bisa menjadi satu pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa membuat saya belajar tanpa menggurui. Apabila sahabat Kema bisa menerima saya, alhamdulillah. Dan juga kesempurnaan sekali lagi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, hilaf, ataupun ada yang tersinggung dengan perkataan saya. Sampai bertemu di catatan Angie yang selanjutnya. Saya mohon diri, Angelina Sondak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.